kan di bahaya, yang helm aja bapak gunakan mungkin saat ini aman-aman aja, tapi kalau tidak apa namanya material jatuh, oh iya gitu kan. Jadi tolong hal-hal seperti ini ya tolong dijaga ya. Nah ketika ingin pakai langkah pertama adalah kita mengambil bagian bearingnya ini pak. Kita lihat nih bagian bodi mana, bagian mana, kita lihat oh ini gimana, berlindas langsung kita gunakan ya pak ya. Seperti pakai tas penggunaannya, pastikan tali-talinya nggak terpelintir ya. Oke, setelah penggunaan tas dan lagi memang tali dalam kondisi yang tidak terpelintir ya. Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini hari Rabu kita masih dikelilingi hujan. Semoga debu-debu yang ada di lapangan tercinta kita hilang. Sumber penyakit juga tentunya hilang. Oke, yang pertama periksa lagi Pak dalamnya. Jangan ada yang ini di belakang, jangan. Nah, lagi bawah. Kalau yang pakai biasa ini bawain. Oke, pagi ini kemarin ya Pak, kita menemukan harta karun di lantai 2. Jadi pesan saya, janganlah dibuang itu harta karun di barang tempat. Kasihan yang lain. Kemarin itu ada kotorannya di lantai 2. Nggak tahu dia berak gitu. Bakar. Mana itu besar? Iya itu yang belakang itu. Kalau ada dia, oke ya. Lupa lagi nih tadi punya harta karun tadi. Semoga barang dia nggak busuk. Ya, yang membuang itu sembarangan semoga nggak busuk. Oke, yang paling penting ketika bekerja di luar ruangan nih, jangan lupa mencantumkan body harness, hooknya ya. Pastikan lagi support kawan-kawan itu memang betul proper, tidak goyang. Pegangan kalian sudah bagus. Ya. Terus yang kedua masalah listrik. Pastikan lagi barang-barang itu fungsi layaknya. Cek lagi kabelnya yang akan digunakan, alat yang akan kita pakai memang betul-betul sudah berfungsi. Jangan sampai ketika kita gunakan dia error malfunction. Oke kawan-kawan, ada pertanyaan? Dan juga hari ini ada tambahan pelatihan singkat ya oleh Pak Erik tentang tata cara menggunakan body harness. Karena dalam satu minggu ini memang temuan kita multi body harness. Sampai kemarin sore pun masih kontrol. Hanya 5 lewat 10 hasilnya nongol ini. Artinya apa manajemen dulu ya Pak kawan-kawan. Kita bisa geser. Oke ya. Untuk visualnya serahkan ke Pak Erik. Nanti kalian tahu ya. Bagian tahu nggak ya? Ini namanya apa ya?
Ini yang di sini jawab aja nggak apa-apa, jawab aja. nama materialnya D-ring karena bentuk D. Ini besi, ya. Enggak, tapi kita biasa menggunakan D-ring karena D-ring ini untuk mengkoneksikan antara harness dan juga layar. Ini apa? Tuh. Itu tali betul. Ya, di sini biasanya tali kondang. Bagian sini ini tali paha ya. 马到今天让谁这个小黄道，来他们叫。 Ya, tapi satu rangkaian ini namanya full body harness 2 lanyard tuh ya. Body harness 2 lanyard. Jadi fungsinya 2 ini untuk apa ya Pak ya? Nah, pada saat apa nih? Pada saat bekerja. Nah, ya. Oke. Hah? Betul. Lubang bekerja. Jadi satu rangkaian ini namanya body harness lanyard digunakan. Kenapa harus menggunakan 2 apa namanya 2 cangkulan, 2 tali ini difungsikan ketika bapak hendak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Itulah fungsinya untuk menopang atau membackup supaya bapak itu bisa apa namanya dalam kondisi berkontrol. Misal kita sudah menggunakan body harness ya, satu hook dari pipanya itu. Nah kita jalan seperti kita. Kita udah terlindungi Pak, udah masih terlindungi oleh satu lanyard. Kita pegang lagi 2 lanyard, masukin ke pipa sebelahnya, kita pindah. Memang agak lama tapi itu menjamin bapak supaya tidak terjatuh. Apa namanya untuk konsep seperti ini mungkin bisa apa namanya kondisi seperti lihat ya, platform banyak banget pipa. Mungkin cukup apa namanya untuk memainkan dan paman juga karena banyak platform juga ya Pak ya. Umumnya di sini pada konstruksi yang tinggi, bangunan gedung tinggi ya Pak ya. Pada umumnya scaffolding, karena strukturnya itu memang sangat jauh apa namanya platformnya dan dalam konstruksi ya, antar konstruksi ya, pembangunan. Dan memang ini digunakan juga pada pekerjaan yang apa namanya tinggi dan juga memiliki akses yang sangat terbatas. Ya, tapi nggak ada salahnya kalau ini diterapkan pada lokasi kita. Ini menjamin bahwa kita terlindungi ya. Pastikan lagi pada saat awal bapak bekerja menggunakan body harness, pastikan lagi Pak, ini barang bukan sembarangan barang dalam arti ya mentang-mentang body harness mentang-mentang dipakai selesai. Temuan nggak ada temuan tapi bapak juga harus memperhatikan bahwa apa namanya part atau bagian-bagian daripada harness ini memiliki potensi atau memiliki apa namanya resiko kalau bapak nggak bisa dikontrol ya. Contohnya kayak hook ya. Ini kalau macet itu juga kalau udah jalan Pak. Iya. Juga ya. Ini bagus ya. Nggak macet ya Pak ya. Dikontrol terus. Karena apa? Talinya bagian-bagian saja dirawat. Jangan pernah ban bodi harness di lantai ataupun di apa di air ya. Dalam kondisi tenang, direndam. Ini namanya mahal Pak. Sekian Pak, dirawat. Tolong dibantu juga dirawat. Ketika pemakaian selesai, simpan di jantung atau di box pecah. Bagus. Ya. Sini tadi kita punya tempat nyamuk ataupun punya gantungan karena saya sempat mencoba di sini tergeletak di lantai di apa namanya di genangan air yang kayak terus sayang sekali Pak, ini belinya mahal Pak, jadi bapak-bapak juga jika menggunakan juga merawat juga betul untuk ini juga karena ini alat untuk merawat juga Pak ya. Itu nggak apa-apa
Kalau dari itu jika bahaya helm aja bapak gunakan, mungkin saat ini aman-aman aja. Tapi kalau tidak material jatuh, oh iya gitu kan. Jadi tolong hal-hal seperti ini ya tolong dijaga ya. Nah ketika ingin pakai langkah pertama adalah kita mengambil bagian bearingnya ini pak. Kita lihat di bagian bodi yang mana, kita lihat oh ini gimana, bundak langsung kita gunakan ya pak ya. Seperti pakai tas penggunaannya, pastikan tali-talinya nggak terpelintir ya. Oke, setelah penggunaan tas dan lagi memang tali dalam kondisi yang tidak terpelintir ya. Bagian dada juga sama.那个后面好吗？我这个他们就对着时间还会过期。 Jarak 我做了一个antara tali dengan tubuh kita 把那个 3 atau 2 jari pak ya. 加那个脚，它有加，它 Kenapa? 加了一条进去， Itu 把那个 untuk 头 menopang 对，然后 ketika bapak jatuh kita kanan kita 然 keras. 后再划一层那 Kalau 个， seperti ini, 再把那 kalau 个 bapak terjatuh ini akan mengentak 再划一层， bagian tali pahanya akan mengentak kepada 再来做那 paha 个。 kita bahkan ke selangkang kita. Nah ini yang menyebabkan sindrom 是吧？你这个防水涂料，它到底行还是不行？它只会到时候它的那个漏水。 akan menyebabkan kita akan trauma pada bagian terjatuhannya kalau jatuh karena tali ini akan mengentak paha kita bahkan ke 2 biji pak ya. Ini kita ya. Ini pak. Bahkan dalam kondisi kita menggunakan full body langsung pun kita bisa merasakan kita akan kayak pingsan, penampungan kalau pemakaiannya terlalu keras ya. Alaminya pernah gitu kan saya ketika menggunakan tali halter keras larut-larut juga akan mempengaruhi dengan konsentrasi kita. Longgar pun kita nggak bisa karena emang mempengaruhi pergerakan kita. Jadi emang idealnya bapak setting tali ini ke paha kita nih ya, ke paha kita 1 sampai 2 sampai 3 jari, cek setelah untuk menggunakan harness ya, adapun sama itu sama ya. Tolong gunakan seperti ini karena nggak lengkap jadi saya nggak bisa teruskan. Nah 还有几 talinya 1、2、3， Bapak jangan ini juga pengaruh pak. Makanya teman-teman juga yang lihat ini kayak gimana ya, jalan gitu ini mempengaruhi juga pak ketika ketinggian. Takutnya bapak lagi jalan tali lanyard ini tersenggol ataupun mengenai pipa, bapak akan jatuh juga. 马桶的那些排水管都没做好， Jangan sampai itu mempengaruhi paham 哪里放进去？ penggunaan model 都装好，他们都装好了， karena semua alat pelindung itu nggak ada yang 那 enak 还 Pak. 没装好嘞。你问杨记跟老吴装好了 ada 没 yang？ enak, ada yang nyaman. Memang seperti itulah. Memang itu 所有的排污管都没 selamat 装， Pak. Jadi bukan gaya-gayaan ya Pak ya. 怎么做？ APD digunakan bukan untuk bergaya-gayaan, tapi memang benar digunakan untuk mengurangi resiko yang terjadi. Nggak bisa menghilangkan, tapi bisa mengurangi. Ya. Jadi tolong dipahami secara bersama. 做好了以后 Jangan 管道再 lupa udah dari ketinggian. Oke. Oke, sekarang oh ya, yang terakhir jika amit-amit ya, jika terjadi kemungkinan terjatuh diri kita ataupun orang lain, pertama diri kita ya, jika kita jatuh dengan kondisi tergantung, kalau kita masih kontrol
gerakan terus kaki Bapak. Kayak gini Pak. Gerakan terus secara perlahan kaki Bapak. Untuk apa? Untuk membuka sirkulasi peredaran darah. Ya, supaya Bapak dalam berkontrol peredaran darahnya supaya Bapak nggak nyeri. Sakit. Ya. Lakukan gerakan sambil tolong ya, bro Pak tolong gitu ya, tolong itu dilakukan ketika amit-amit ya, ketika terjatuh, lakukan seperti itu, lakukan supaya untuk berkomunikasi dengan teman untuk memberitahu bahwa saya butuh pertolongan ya. Nah kalau melihat temennya yang seperti itu, lakukan atau pertolongan kepada teman tersebut, panggil para medis, panggil paramedis kita dan lakukan pertolongan ya. Kalau memang bisa dijangkau dengan Bapak ya. Itu 2 orang untuk menarik teman kita yang terjatuh ya. Jadi jangan pernah melakukan dengan sendiri karena memang berat badan kita yang akan pernah bisa diangkat oleh kita sendiri ya. Kita perlu 2 sampai 3 orang untuk mengangkat rekan kita kalau ada yang terjatuh, tapi harapannya tidak ada. Mudah-mudahan juga tidak terjadi seperti itu. Ini memahami supaya bapak-bapak juga nggak tahu tata caranya bagaimana pengendaliannya ya Pak ya. Dan jangan panik ya. Pastikan semua terkontrol. Bapak juga jangan panik saat menolong, jangan sampai bapak menolong malah bapak sendiri yang terjatuh 2 kalinya. Dipahami secara bersama. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, 早上不是叫你去讲嘛？那个叫你sekarang siapa yang bisa 都有，他没有他的那个盖的。人家说他没有一个地方，他小小的。你记得这这个污蔑，他不是这个没有这个叫什么药的，个人的这个。 Uang Fajar. Yang keras, yang keras. 面积小，你大面积都不一样。经济的方式，你看jadinya好不好？ Ganti. Ada lagi kah yang bisa menjelaskan? Ada lengkapi jawabannya. Apa ini? Jawabannya Pak. Hadiah. Besok. Hadiahnya. Tapi saya tetap hadiah. Pak Padi. Oke. Ya, tolong dipahami ya. Jangan sampai sosial ini digunakan bapak-bapak hanya untuk digunakan untuk fungsi penyimpanan di tempat yang rapi, yang kering, digantung, jangan pernah simpan di lantai, dapat merusak kualitas sosial. Baik, terima kasih Pak Irin. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita langsung berdoa yuk kawan-kawan. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Kita ada jawaban dari kegagalan dan bahaya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ayo.
Safety first! Safety first! Accident! Safety!